Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Andi Zulfikar Darussalam selaku dosen pengajar dalam mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman yang berbahagia yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 kelas ilmu Al-Quran dan Tafsir di reguler 2, mana kami pada kesempatan kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan dalam apa yang kami jelaskan minggu lalu, yaitu tentang permodelan bisnis startup. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab. Adapun pertanyaan yang pertama dari saudari Nurjannah. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, apa benar yang namanya startup itu lekat dengan mentalitas bakar duit? Jika benar, mungkin pemakalah bisa jelaskan. Baik, itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian akan dijawab oleh teman saya, yaitu saudara Ahmad Farhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kami akan menjelaskannya apa istilah bakar duit. Bakar duit itu sendiri adalah istilah kiasan, bukan secara harfiah yang membakar duit. Startup menggunakan modalnya habis-habisan demi kenyamanan pengguna layanan, supaya mereka kecanduan dan terus-menerus menggunakan layanan startup dalam jangka menengah hingga panjang. Apa yang mereka lakukan? Nah, pernah mungkin kita perhatikan bahwa masing-masing startup ini umumnya rajin memberikan banyak voucher, potongan harga, dan paket-paket super murah kepada penggunaannya. Belum lagi biasanya voucher, diskon, dan paket-paket lainnya ini akan dibedakan bagi para pengguna lama dan pengguna baru. Ada banyak sekali jenis voucher yang bisa diberikan, mulai dari gratis ongkir kirim, lalu potongan harga untuk item tertentu, ada juga pemberian gratis konsultasi ataupun dan lainnya. Malahan banyak juga yang memberikan keuntungan poin dan koin melalui permainan khusus yang tak jarang membuat Anda ketagihan untuk mengikutinya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan strategi bakar duit ala startup, yaitu membakar uang yang mereka miliki untuk diberikan kepada konsumen. Baik teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan pada pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Nurul Fatanah Al-Fikriyah. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah bisnis startup berbeda dengan online shop? Mohon penjelasannya. Baik, kami dari Pemangkala akan menjawab. Saya persilahkan kepada saudara Ibrahim Nurhoir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut dari hasil pencarian kami, bisnis startup berbeda dengan online shop. Bisnis online tidak dapat disebut sebagai startup sekalipun memiliki website resmi dalam memasarkan produknya. Sebab kata kunci dari startup sendiri adalah inovasi dan memecah masalah di tengah masyarakat. Sebagai contoh startup transportasi online yang dirancang sebagai solusi masyarakat, Gojek adalah contoh kecilnya yang mana merupakan startup terkenal di Indonesia. Konsumen dapat memesan transportasi secara cepat dan nyaman. Jika dicermati lebih dalam, kita dapat membedakan antara bisnis online dan startup. Lebih mudahnya dapat menggunakan penjelasan startup sebagai perusahaan yang mendorong upaya inovasi vertikal, bukan inovasi horizontal. Inovasi vertikal adalah inovasi yang dilakukan lewat penciptaan teknologi yang belum ada, inovasi baru yang dikembangkan guna memecah masalah masyarakat. Sementara bisnis online termasuk dalam inovasi horizontal, yakni merupakan upaya mengembangkan inovasi yang sudah ada, berupa mendatangkan teknologi. Bisnis online mengandalkan teknologi dalam menjalankan bisnis, bukan sebagai inovasi baru. Bisnis online hanya memanfaatkan internet sebagai upaya pemasaran produk. Sekian dari saya. Baik, lanjut pertanyaan terakhir, yaitu dari saudari Wulandari. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya, seperti yang telah pemakalah paparkan bahwa terdapat beberapa permodelan bisnis startup dan kita bisa memfokuskan kepada model bisnis yang nyaman untuk kita memulainya. Nah, pertanyaan saya, mengapa kita harus fokus kepada satu model bisnis jika kita memungkinkan untuk menggunakan beberapa model? Lalu, menurut kelompok pemakalah, adakah relasi antar satu sama lain dalam model bisnis startup tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Saya persilahkan kepada teman pemakalah saya, yaitu saudari Anis Adilah, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu dan tempat mungkin saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut dari yang saya pahami, mengenai apa yang saya jelaskan tentang model-modelnya, di situ saya menyarankan akan hal tersebut. Saya katakan pada poin kesimpulan, Anda bisa mulai merancang dan mencoba untuk mulai membangun startup milik sendiri, entah itu dengan model bisnis on demand, PPS, afiliasi, dan lainnya. Semua jenis tersebut bagus. Hanya saja, Anda bisa memfokuskan diri di mana model bisnis yang nyaman untuk Anda mulai. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya jika kita mengambil beberapa model. Namun, itulah selanjutnya saya katakan, tidak semua startup yang dibangun bisa berjalan dengan kesuksesan 90% di awal perintisannya, sehingga Anda perlu kesungguhan yang kuat. Jadi, memang kalau ingin betul-betul berhasil, ya harus fokus di model yang barangkali Anda kuasai pada model tersebut. Kemudian, relasi antara beberapa model mungkin ada, tapi tidak semua. Di antara beberapa yang kami sebutkan dalam presentasi kemarin, mungkin yang bisa saling berrelasi yaitu penjualan langsung, e-commerce, model, periklanan, dengan afiliasi. Mereka memiliki keterkaitan satu sama lain dari segi pengertiannya. Baik, itulah yang menjadi jawaban dari kami. Terima kasih atas teman-teman pemakalah yang telah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari pemakalah, dari pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.